Berikutnya ke Kang Sobari nih, soal kepemimpinan politik yang sebenarnya secara ini hal yang duniawi, kemudian hari ini banyak dicampurkan dengan hal-hal yang katakanlah agama begitu ya. Terjadi politisasi agama di ranah politik. Dan hari-hari ini Kang Sobari bicara pemimpin yang berintegritas, itu banyak pemimpin kita atau calon pemimpin kita itu yang lupa diri dan lupa rakyat, keblinger. Bagaimana itu memindai, mencirikan pemimpin yang lupa rakyat, kemudian lupa diri, pemimpin yang dan bagaimana mengembalikan pemimpin pada haluan integritas dan kepada haluan rakyat. Monggo Kang Sobari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para sahabat, teman-teman pembicara dan moderator, dan terima kasih kepada para hadirin dan kepada media yang akan menyiarkan kebenaran dari seminar ini. Kalau seminar atau diskusi ini mengandung kebenaran, itu kan ragu-ragu, jangan-jangan juga tidak mengandung kebenaran. Jadi mari kita saring sebaik-baiknya di mana letak kebenaran dari masing-masing pembicara yang sudah berbicara tadi, dan saya menjadi yang terakhir. Saya kira sebelum mengulas tentang pemimpin yang memiliki integritas, itu acuan nilai yang memang dirindukan oleh bangsa Indonesia. Karena setiap pemimpin itu kelihatannya pada mulanya menjanjikan sesuatu yang mengandung kebaikan bagi khalayak, kebaikan bagi umat. Bukan hanya umat Islam, umat manusia. Tapi di ujung perjalanannya ada kedzoliman-kedzoliman yang membuat kita kecewa. Dan saya kira ya para hadirin, dalam usaha memilih ini, saya sekali lagi teringat kaum ibu yang romantis, gampang terpesona, gampang kagum kepada kata-kata. Saya kira baik dari awal sudah harus dicatat, kata-kata bukan gambaran apa-apa. Kata-kata tidak menjanjikan integritas. Kata-kata itu hanya kata-kata. Dia hanya menambah polusi udara. Kedudukannya tidak ada tambahan apa-apa. Dia hanya menambah polusi udara, dan polusi udara itu mempengaruhi cara berpikir manusia. Itu juga menjadi polusi politik, menjadi polusi moral, menjadi polusi cara berpikir bangsa ini. Andai kata forum ini bisa membersihkan polusi seperti itu, wah, alangkah besarnya jasa pertemuan pada sore hari ini. Alangkah besarnya. Tapi saya juga ragu-ragu apa Sindikit bisa melakukan itu, dan apakah para pembicara juga bisa melakukan itu. Yang bisa dilakukan ialah kita melangkah dengan langkah kecil semampu-mampunya. Yang bisa dilakukan ialah kita berbuat sebisa-bisanya, tetapi juga seikhlas-ikhlasnya. Gak usah ambisius, mau membuat yang besar, memaksa diri. Dananya nggak ada, memeras dana orang lain, tidak bisa. Mengibadah itu dengan kemampuan diri. Saya kira ukuran itu. Tapi sebelum berpanjang lebar mengulas persoalan itu, marilah kita ingat, bagi Anda yang pernah nonton, tapi kalau tidak nonton namanya bukan mengingat, saya ingatkan.
tugas saya kan mengingatkan. Ada drama ditulis oleh Danarto. Danarto seorang sastrawan, Danarto seorang pelukis, Danarto seorang dramawan, Danarto seorang yang berkecenderungan hidup sofistik, cara memandang sastra, cara memandang lukisan, segala hal dalam seni itu pandangan sufisme, pandangan kaum sufi. Nah, beliau itu bikin drama anak-anak. Tapi drama anak-anak jangan dilecehkan cuma untuk anak-anak. Drama anak-anak itu bagus sekali untuk orang tua-tua sekarang ini. Itu menampilkan kampanye, menggambarkan politik itu fenomena yang menggembirakan. Kampanye itu bersama, tidak satu-satu, jadi terbuka. Tidak ada yang nanti ngerasani partai lain, memfitnah partai lain, bersama-sama. Giliran saudara P3, gembira banget, Assalamualaikum, P3, pendidikan gratis, meskipun nggak punya duit untuk menggratiskan, pokoknya pendidikan gratis, jreng, meskipun nggak terlalu percaya PDIP, saya dukung, kan? Kita dukung. PAN belum ada, jadi jreng. Golkar, masa mengambang, yo ambang nang sakarmu. Rakyat begini, jangan menjadi kekuatan subversif, tidak. Mendukung. Dan begitu yang kampanye itu kelelahan, orang yang belum mendapat kesempatan kampanye mendatangi mereka yang kelelahan itu dengan minuman. Yang dapat minuman lalu berdiri di panggung. Loh, kok dilayani? Kegembiraan sekali. Saya tidak bisa seteatrikal Danarto menampilkan itu, tapi saya kira sebenarnya lah. Kan forum ini memang tidak dimaksudkan untuk menjadi teater. Andai kata dari tadi dimaksudkan untuk teater, saya pasti latihan teater, bukan latihan mengingat tentang leadership. Nah ini begini. Yang kedua saya ingatkan sebuah novel. Novel itu milik orang tunanetra. Tokohnya seorang tunanetra, punya karisma sangat besar, tukang pijet doang tapi kaya. Saking kayanya dia bisa beli tanah. Manajer kebudayaannya bertanya, loh katanya ingin berbakti kepada masyarakat, lah kok malah mau jadi tuan tanah? Kamu kan belum tahu. Beli tanah diserahkan kepada wali kota, Pak Wali, tolong tanah seluas itu atur, bikinlah kios-kios untuk pasar rakyat. Jangan ada yang beli, pasar kok beli. Pasar rakyat, jangan ada pemiliknya Pak. Siapa yang datang duluan menggelar dagangannya di situ. Tidak ada pemiliknya, itu punya rakyat. Wali kota terpesona loh itu, karena nggak ada wali kota yang berpikir begitu. Inginnya ya berpikir untuk keuntungan, tapi begitulah wali kota taat kepada Pak Tunanetra ini. Pasar jualan dahsyat dan dagangan desa itu yang dulunya harus diangkut ke kota lain cukup dijual di situ dan makmur di situ. Tidak perlu makmur jauh-jauh di tempat lain. Beli tanah lagi, duitnya banyak. Beli tanah lagi. Loh, ini apa lagi? Kamu kan belum tahu. Diserahkan kepada wali kota lagi. Tolong ini bikinkan kuburan. Saya kesian orang mati, ada susah nggak ada tempat. Nah, terus dibelah jadi, wah enggak usah dibelah, kuburan rakyat. Jangan ada kuburan Katolik, ada kuburan Islam, jadikan satu. Katolik Islam itu dulu waktu hidup, waktu masih senang berantem dengan Islam, Katolik dan agama kecil-kecil itu dulu waktu mereka. Sekarang ini alam roh, ini alam rame lah, alam tentrem lah, mereka enggak ada berantem-berantem. Jadi jejerkan ini Katolik, ini Islam, ini Buddha, ini Hindu, jadikan satu saja Pak. Pokoknya saya yang bertanggung jawab.
Ya dibikin bagus. Nah, novel ini belum selesai. Ini kelanjutan Kang Sejo melihat Tuhan. Belum selesai, tapi sudah selesai dalam diri saya dan sudah bisa dinikmati. Sudah bisa dinikmati oleh para pembicara dan para pendengar pada sore hari ini. Nah, saya kemudian ingin menyorot leadership kepemimpinan dari tradisi sastra. Pak Kiai sudah jelas namanya Kiai, dari tradisi cara berpikir fikih maupun dari sufisme. Orang agama, orang bisnis memandang dunia ini dari dunia bisnis, dari politik, dari macam-macam lah. Saya ingin menampilkan ini dari tradisi sastra. Tradisi sastra lesan pula, tidak ditulis. Lesan pun Jawa, jadi lebih terbatas lagi. Nah, di dalam tradisi, tetapi apa yang Jawa ini menjanjikan suatu pemikiran tentang leadership, tentang kepemimpinan yang ternyata itu tidak Jawa, itu ternyata universal. Dia berbicara, menggambarkan itu. Seutama-utamanya raja. Nah, raja itu mari kita langsung transfer menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi menteri agama, menteri, presiden dan seterusnya. Seutama-utamanya raja. Itu itu ada tembangannya, itu bagusnya dilanggamkan. Nah, kalau ini saya bisa. Dene utamaning nata berbudi bawa laksana liring berbudi mangkono anggeganjar saben dina. Jadi pemimpin yang berbudi, bukan berbudi. Berbudi bawa laksono. Berbudi itu apa? Berbudi itu murah. Murah. Kamar-kamar besar perbendaharaan itu ditutup dan dibuka, ditutup dan dibuka. Karena selalu ada orang datang dan ada yang layak selalu tiap saat diberi. Perbendaharaan tidak boleh menumpuk dan sampai penuh, harus penuh dan kosong, penuh dan kosong, penuh dan kosong. Penuh kosong, kosong isi, isi tapi kosong, kosong tapi isi. Begitu filosofinya orang Jawa, iki kosong ning isi. Ya iki isi ning kosong. Lah itulah kantong orang bijaksana. Kantong orang bijaksana tidak boleh isi terus-menerus dan pedit. Harus diberikan, apalagi ini pemimpin. Jadi pemimpin itu nyantuni. Udah jelas ini kan tidak filosofi lagi. Filosofi Jawa itu real praktis. Real praktis tidak ruwet dengan pikiran-pikiran. Pokoknya pemimpin harus memberi. Rakyatnya banyak yang lapar, kasih. Yang datang siapa diberi sesuai derajatnya, sesuai jumlah apa yang layak. Yang datang kiai dirangkul dan dimasukkan. Apakah kiai boleh mau memilih itu sendiri? Apakah itu yang permata, apakah ini yang batu biasa, apakah itu akik dari mana, yang selalu begitu. Dan perbendaharaan, ruang perbendaharaan tidak bisa penuh terus-menerus, penuh dan hilang. Berbudi bawa laksono, murah dana, karena murah hati-hatinya terbuka. Adapun yang namanya satu lagi, Kang, berbudi bawa laksono, tadi itu, lalu liring berbudi mangkono yang tadi itu. Kemudian adapun yang namanya bawa laksono, itu yang berbudi. Yang bawa laksono itu artinya anetepi pangan diko. Jadi netepi pangan diko itu memenuhi janji. Praktis sekali, dan ini bisa hari ini. Bukan Jawa abad 19, bukan Jawa abad yang tua lagi.
Jawa yang hari ini filosofi yang praktis, filosofi yang real. Jadi kalau memimpin, menjadi pemimpin, kalau janji penuhi janjinya. Kalau sudah ngomong, wujudkan omongannya, jangan cuma ngomong dan menjadi omongan. Menjadi indah pada tingkat omongan, tetapi pada tingkat tindakan 0, kutul, nggak ada apa-apanya. Jadi tempo hari itulah saya kira kita menganalisislah berdasarkan filosofi dan etika Jawa ini, kita melihat peristiwa dalam kepemimpinan nasional kita. Rakyat Indonesia pernah keringetan dan stres menunggu ini bagaimana nih kasus Chandra dan siapa namanya? Bibit itu kan. Bibit Chandra sebagai kasus itu menjadi kasus nasional. Dibentuklah tim 9. Saya memerlukan tim 9. Tim Wali Songo. Wah. Mitologi, rujukannya mitologi. Oh, enggak masalah, bagus. Menunjuk tim itu dan tim bekerja. Wah, kita menyaksikan kan dengan penuh berdebar-debar. Apa yang akan terjadi sesudah tim yang bekerja beberapa bulan itu, apa yang akan dilakukan? Saya terima kasih kepada tim yang telah menyumbangkan pemikirannya, marilah kita endapkan. Marilah kita endapkan. Momen itu momen action, bukan momen pengendapan. Berbulan-bulan yang mengendapkan tim 9 itu momen take the lead, make decision, whatever. Apakah decision itu will be wrong? It was decision. Apakah decision itu akan bagus? Hopefully that is right. That is the thing we are waiting for. Berbulan-bulan ya. Kayak orang mau puasa, saudara-saudara. Mari kita menunggu saat-saat mendebarkan berpuasa. Setelah dung. Saudara, mari mohon bersabar sebentar. Jangan berpuasa dulu, saya ingin ceramah 45 menit lagi dulu. Mati itu. Sudah detiknya itu tinggal minum dan dalilnya segerakanlah berbuka. Tapi ada dawuh ngerso dalem Kanjeng Presiden, marilah kita endapkan. Sama dengan jangan buka dulu lah. Masih banyak waktu, negara ini masih panjang umurnya. Saudara, ini membuat rakyat kehabisan harapan, membuat rakyat frustrasi, membuat rakyat akan menarik kembali trust kepada pemimpin. Nah, jelas kalau begini, ini bukanlah yang diidealkan. Pemimpin yang diidealkan nanti oleh orang manapun, orang Aceh, orang Palembang, orang Minangkabau, orang seluruh Nusantara, sama saja harapannya. Begitu sesuatu dijanjikan dipenuhi. Dan dipenuhi itu artinya kita semuanya diajak rame-rame. Yes. Mari kita cek. Bung Karno. Wih, aku mau mimpin. Ayo, perang. Kami bangsa yang cinta damai, tapi kami lebih cinta kemerdekaan. Itu bukan dua hal yang dikotomis, yang bertentangan, tidak. Damai itu satu hal, merdeka itu hal yang lain. Damai itu urusan psikologi, urusan rohani, urusan mental. Tapi merdeka itu adakah kita dijajah, adakah kita dikuasai orang lain. Damai sih damai, tapi marilah merdeka dulu. Lalu perang. Kalau aku nggak mau perang, aku yang akan perang. Angkatan darat nggak mau maju, angkatan udara nggak mau maju, polisi, menpor. Polisi tidak mau, Cakra, Birawat, dan saya. Ya begitu, yang ditunggu orang begitu, ya itu jawabannya. Wah gila banget kalau begini ini. Jadi jelaslah, urusannya sangat jelas. Leadership, leader itu artinya take the lead. Orang yang namanya leader is someone who take the lead. Bukan who take the opportunity to sleep. Bukan take the opportunity to reflect everything. Apa yang telah dijelaskan, apa yang telah direnungkan berbulan-bulan. Oke, this is very good, but ladies and gentlemen, my people,
let's sleep for some time. We reflect all these things. Turu kabeh rai seluruh Indonesia turu. Seluruh Indonesia tidur nyenyak. Kepemimpinan di mana? Kepemimpinan ada di rakyat yang tidur. Kayak NO itu jumlahnya banyak. NO itu tidur, itu negara gonjang-ganjing kok itu. Apalagi NO bangun, takut banget itu. Apalagi NO zaman Gus Dur. Bener itu. NO tidur itu negara, ini ada apa ya kok NO tidur ini? Tapi begitu NO melakukan suatu Arafatu al-Akbaru, woi banyak orang, apa ini? NO rapat apa ini? Takut. Padahal NO itu tidak take the lead untuk sesuatu yang negatif. Take the lead hanya untuk membangun jiwa umat. Dan umatnya NO siapa? Itu bukan umat NO. Umatnya NO juga bukan hanya orang Islam. Yang disalami, yang diberikan barokah oleh NU bukan orang Islam itu. NU itu bicara tentang ya udahlah saudara kita itu orang Islam tapi tidak cukup. Itu saudara kita itu sesama bangsa, se-Indonesia ini saudara. Enggak cukup loh NU dengan NU mesti se-Indonesia. Belum, enggak cukup. NU itu harus bersaudara dengan seluruh umat manusia. Gila banget lah orang NU itu. Umat manusia, ini contoh orang NU. Umat manusia saudaranya itu keseluruhan menampung, memberi tempat, mengakomodasi, menyayangi dan nyuguh seperti ini. Nyuguh minuman kepada siapa saja yang datang. Nah, inilah NU dan ke-NU-an. Muhammadiyah begitu juga, tapi ini bukan momentumnya membicarakan Muhammadiyah. Saya sedang mau membicarakan NU. Nah, saudara, kembali ke tradisi sastra Jawa tadi, sastra lisan yang dahsyat tadi itu. Di sana juga ada digambarkan seorang raja tulen, seutama-utamanya raja, sesejati-sejatinya raja. Artinya sesejati-sejatinya gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri-menteri, sesejatinya mereka itu. Mereka itu ditakuti oleh bangsa lain. Ditakuti. Kalau tidak ditakuti juga dihormati dengan sehormat-hormatnya. Dan mereka yang takut itu dalam imajinasinya pujangga dalam sastra Jawa, negara-negara lain itu datang munduk membawa Mas Picis Rojobrono sebagai tondo manungkul, sebagai tanda menjadi bawahan. Tanda sebagai kami taklukan, jadi inilah tandanya kami memberi itu. Makanya gudang kekayaan istana jangan pernah penuh untuk kosong dan penuh untuk kosong. Karena negara-negara lain berdatangan menyampaikan asok bulu bekti mewah gelondong pengareng-areng. Jadi pokoknya apa saja lah sebagai tanda taat, tanda bagian bawahannya. Tapi apa yang membuat mereka kok menjadi bawahan? Bukan karena mereka pernah dijajah. Bukan karena mereka pernah digepuk oleh kekuatan militer dari kerajaan raja utama, bukan. Mereka ini hanya gandrung kapiluyu, termehek-mehek, pagum ingin, kok ada raja sehebat ini. Gila ya raja di sana itu, gak ada di sekitar kita, jadi kagum. Gandrung kapiluyu datang poyaning kautaman. Pada kemuliaan budi, kemuliaan tata pemerintahan, kemuliaan menutup dan membuka ruang perbendaharaan untuk memakmurkan rakyat, kagum kepada omongan janji, penuhi. Bawa Laksono, bukan marilah kita ndapkan. Bawa Laksono, laksanakan janjinya apa, penuhi. Negara-negara lain kagum kepada itu, dan digambarkan itu angin membuat pohon yang dekat itu manglung, pohon yang jauh tumiung. Jadi menganut situ, tidak karena dijajah, tidak karena diapa, tapi karena kagum kepada murah watak, murah adil yang tadi disebutkan itu. Dan raja ini kepada rakyatnya, yang salah dihukum, Yang mulia diberi hadiah, yang salah hukum. Tapi
waspada, disebut itu. Untuk bertindak adil, Sri Narendra selalu bersikap hanggung tiniti prekso. Hanggung tiniti prekso itu, kasus itu dibaca, dilihat, cermat, salah benarnya jelas, putuskan. Dan begitulah negara-negara lain takluk, kagum. Nah, bisakah kita memelihara pemimpin seperti itu? Republik ini, Jakarta ini apa bisa? Saya khawatir tidak bisa loh. Bang Ali dibabat oleh Pak Harto. Bang Ali terlalu bagus untuk bumi yang kotor ini. Untuk politik yang tidak bersih ini. Bang Ali dibabat, habis. Bang Ali orang baik. Kita nggak bisa merawat kebaikan, nggak bisa. Mari kita cek yang terjadi. Di kelompok WA saya itu ada kelompok warga perumahan Permatapuri Media, Kembangan, Jakarta Barat. Mereka tukar-tukar info macam-macam itu. Satu di antaranya itu ada satu warga yang punya saudara baru saja melakukan perjalanan ke Israel. Sesudah perjalanan ke Israel diteruskan menempuh perjalanan melalui Mesir. Nah, apa yang terjadi di Israel, saudara-saudara? Di Israel ditanya loh, ini paspor Indonesia betul? Iya Tuhan, betul itu. Apakah kamu di sini berdoa untuk Ahok, Ibu? Oh tidak Tuhan. Loh kenapa nanti dulu? Kok Tuhan tahu Ahok? Wih, ini orang terkenal di negeri ini. Ahok terkenal di Israel. Mana itu? Waktu di Mesir lebih dari itu. Ini Indonesia ya? Indonesia, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kau pasti NO itu. Iya Pak, iya saya NO itu memang. Mana pakai ta'ala itu. Aduh, selamat datang saudara dari Indonesia. Gini, apa yang kau lakukan dalam perjalanan ini? Anda merenung mencari jalan supaya bisa membela Ahok atau apa? Oh tidak Tuhan, loh kok Tuhan tahu Ahok gimana? Gini deh, saya nggak usah jelaskan bahwa dia populer, nggak perlu. Ya, populer atau tidak nggak perlu. Tapi gini, kalau negerimu itu menolak Ahok, kirim kemari biar mimpin di sini. Gila nggak itu saudara-saudara? Menurut saya ya, fenomenanya apa ini? Ini kan bukan karena dia penulis. Dan Ahok insya Allah bukan penulis loh. Meskipun ada yang menjadi penulis. Meskipun ada yang intelektual. Yang bisa berbicara filsafat. Daki-daki. Bisa berbicara politik. Karena studinya politik. Bergelar doktor, bergelar apa segala. Apakah kemuliaan hatinya sampai ke sana? Tidak tuh. Nyatanya yang nyampe di sana bukan kemuliaan pemikiran. Yang nyampe di sana bukan kemuliaan gagasan, melainkan ketulusan jiwa Ahok. Tulus dalam apa? Tulus dalam memimpin, tulus dalam melaksanakan program, tulus dalam merumuskan program, mewujudkannya bagi tatanan kehidupan masyarakatnya. Tempo hari itu pemimpin ini dicerca dan sayang ya nggak ada jawabannya waktu dialog para calon debat antar calon itu kan beliau bilangnya di momen yang lain, tetapi di hari itu Agus datang, jangan mencoba curiga kepada bangsanya sendiri dan masyarakat. Saudara-saudara sudah dicurigai. Saya kira omongan itu bukan murni dari dia, itu dari kemampuan retorika penasihatnya yang saya kenal. Bukan dari dia. Nah, nasihatnya dia bilang gini, program belum jalan, rakyat sudah dicurigai. Mencurigai rakyatnya sendiri bukan kemuliaan, bukan gambar dari suatu kebajikan seorang pemimpin. Wah bagus, wah dahsyat itu. Kalau itu andai kata realitas itu hanya itu, tapi realitas itu lain. Saya akan bilang begini,
Andai kata saya ada di situ dan disuruh bilang, Republik ini punya polisi, punya hakim, punya jaksa, punya kepolisian, kehakiman, kejaksaan, pengadilan. Pikir yang baik. Apakah ini tanda bahwa Republik curiga kepada rakyatnya? Dulu pikir dulu. Agak baiklah mikirnya, agak waras sedikit. Jangan mikir setengah mikir hanya retorika. Itu agak sedikit udah masuk akal. Tanya lagi, kalau kau menerima duit, pasti kau akan menerima duit dari kampanye. Atau terima honor atau terima apa. Kau menerima kwitansi dan menandatanganinya. Apakah kwitansi kau anggap itu instrumen kecurigaan? Apakah yang memberi honor Anda, yang membayar Anda itu curiga kepada Anda sehingga kwitansi lah yang ditampilkan? Ya kalau kita manajemennya abad 13 ya mungkin kwitansi. Gimana toh ini belum ada duitnya, belum dibayar kok saya sudah tanda tangan nih gimana? Begitu kalau, tapi ini abad apa? 21, abad milenium. Kok masih ada orang-orang pinter yang di abad milenium berpikir bahwa kwitansi itu mekanisme curiga? Kok ada pemimpin yang berhati-hati dan waspada kepada kemungkinan terjadinya korup? Orang yang waspada hati-hati kok dianggap curiga? Gila toh? Jadi begini, yang akan dikembangkan itu. Begini ya, saya kira program perumahan untuk rakyat berapa miliar satu orang. Saya kira silakanlah. Jadi kalau Anda itu mau menggelapkan itu, saya kira itu juga tidak apa-apa. Saya tidak akan lapor KPK demi ketentraman antara kita dengan kita. Ini bangsa kita ini harus tentram. Tapi apa mengajari bangsa itu maling? Masa pemimpin mau bicara tentang pemalingan? Pemimpin yang mencegah jangan ada maling. Gila banget itu. Menurut saya. Nah ini saya tidak rumuskan filosofi dasar dan nilai-nilai kepemimpinan seperti apa, tapi ini praktek demi praktek. Ini kepemimpinan, ini filosofi dasarnya, tapi filosofi yang sangat praktis. Mulai dari filosofi Jawa tadi sampai ke filosofinya Ahok dan sampai ke pemikiran politiknya orang-orang Israel dan orang Mesir. Malu bangsa kita didahului begitu. Kalau hal itu terjadi, masa pemimpin kita itu sama dengan para pemain bola yang bisa ditransfer kemana-mana? Transfer pemain bola. Dan nanti kalau ada negara yang memang entah negara pekok seperti apa, negara kami memerlukan seorang pemimpin yang terampil sekali berdiskusi, yang terampil berbicara halus, meskipun tidak ada isinya, tidak ada apa-apa. Tapi negara kami memerlukan pemimpin yang bisa omong kosong. Negara kami tidak ada. Apa ada negara seperti itu? Dan saya kira ya DKI pasti bukan yang begitu. DKI pasti menanti pemimpin yang bisa at any time taking the lead, memberi janji konstitusi menjadi realitas, memberi janji kampanye menjadi kenyataan, dan bukan mengisinya dengan very big zero, big nonsense, bukan. Bukan, sama sekali bukan. Nah, pergulatan pemikiran, harapan, kecemasan, dan manipulasi itu terjadi, tetapi saya kira memang benar, mulai dari moderator sampai seluruh pembicara, bahwa pada sore hari ini tidak ada urusan kita dengan memihak siapa dan siapa. Pemihakan kita bukan kepada siapa. Pemihakan kita bukan kepada kelompok manusia, bukan kepada individu, bukan kepada suku bangsa, bukan kepada etnisitas. Pemihakan kita kepada sesuatu yang abstrak, yang berbau Tuhan, yang watak dan sifatnya Tuhan, kebenaran. Kita memihak kebenaran dan menyatakan kepada warga masyarakat yang dengar, kalau ada yang dengar, syukur mau berubah, janganlah terpesona pada kata-kata yang tidak punya makna. Kata-kata hanyalah polusi suara dan polusi udara yang akan merusak cara berpikir kita. Tapi mari kita dengarkan kebaikan, entah itu datang dari siapa. Insya Allah kebaikan itu ya kebaikan, tidak mungkin. Apakah kebaikan itu
datang dari orang dengan suatu agama, itu pasti yang benar? Wah, saya tidak. Apakah suatu agama itu menjanjikan kebenaran, yang lainnya itu menjanjikan sikap durjana? Tidak. Agama bukan faktor dalam persoalan seperti ini. Pak Kiai tadi sudah menjelaskan urusannya bukan faktor, agama bukan urusan yang harus diadili pada hari ini, dan agama hanya diadili dan seluruh kehidupan diadili di hari agama, di yaumil akhir, di yaumiddin, di yaumal qiyamah dan sebagainya. Sebutannya banyak, yaumal qiyamah. Qi bukan ki salah, itu harus Arab. Qiyamah. Tradisi-tradisi kayak gitu ya saudara. Nah, bagian dari perkembangan di masyarakat kita itu ya, kagum dengan ucapan, kagum dengan kefasihan. Dulu ya, di mana-mana itu dulu kalau di Jawa itu orang itu assalamualaikum, waalaikumsalam, sama itu artinya. Itu sekarang dianggap salah itu. Masa ngalaikum? Yang benar, yang tartil, yang tajwidnya yang benar, yang fasih, yang ya, gimana itu? Assalamualaikum. Sekarang lebih harap lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum kok bentak ini gini ya. Assalamualaikum itu aku menyerahkan, menebarkan rasa damai yang ada dalam diriku yang sedikit sekali untuk Anda semuanya, dan semoga Anda menambahkan damai pada saya yang isinya hanya sedikit menjadi damai yang lebih banyak. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya sudah itu. Allah itu tahu loh. Allah itu paham bahasa Jawa, paham. Mengerti artinya. Allah tidak hanya mengerti bahasa Arab, tidak. Bahasa Jawa ngerti. Keliru tajwidnya ngerti, dan Allah itu senyum. Anak ini tidak paham tajwid, tidak kenal apa watak yang tartil dan apa dalam membaca. Tapi yang nomor satu kan apa? Hatinya, ketulusannya. Saudara, bukan ilmu profesor lah, bukan ilmu orang pintar lah yang dimiliki Ahok. Ahok itu ilmunya orang jalanan, ilmunya kaum praktisi yang tidak berfilsafat. Tetapi dari praktik sederhana itulah lahir filsafat yang lain. Dengan sembarangan. Orang mau berfilsafat dulu, mau sok begini-gini supaya lahir filsafat. Kagak, dari filsafatmu kau bikin itu menjadi sesuatu yang buruk. Tapi Ahok tanpa filsafat, tanpa apa, dia hanya tahu know-how, tahu technical thing di dalam urusan-urusan pemerintah. Lakukan, dan dari cara itu melahirkan filsafat tentang tata pemerintahan yang bersih. Begitulah kira-kira. Jadi fakta, ya, takbir, ya iya. Allahu Akbar, oh itu benar itu. Allahu Akbar, alhamdulillah itu benar. Jangan disalahkan. Akan tapi Allahu Akbar untuk apa? Apakah itu semata-mata untuk politik, ataukah takbir itu untuk membuka tabir kegelapan dalam batin kita dan membuat batin yang gelap itu menjadi bersih dan komunikasi dengan Tuhan secara sebaik-baiknya. Tadi itu saudara-saudara, Ahok itu punya ilmu hikmah. Bukan Ahok, semua orang baik, mulai dari Bang Ali, ya taruhlah turun, sobat saya, Bang Yos, Setioso, punya ilmu hikmah. Beliau bukan filsuf, beliau tidak membaca buku-buku filsafat. Tetapi ilmu hikmah malah jauh dari kalangan agamawan, profesor, pemikir-pemikir yang tidak tulus. Ilmu hikmah itu lari kepada mereka, kepada orang biasa yang mau tulus. Nah, orang biasa yang memimpin, yang tidak punya background akademik. Background akademik itu bagus hanya untuk mengajar di fakultas. Untuk memimpin belum tentu, itu juga bagus. Tapi apakah bisa dia mentransfer kapasitas akademiknya yang ndaki-ndaki itu menjadi suatu tindakan birokratik mengelola tata pemerintahan yang dahsyat? Oh, belum tentu. Kalau mau sekedar melihat tata pemerintahan yang dahsyat, marilah kita lihat Orde Baru. Wah, dahsyat sekali. Filosofi politik itu datang dari Amerika dan baru belakangan sesudah reformasi. Itu ada namanya good governance, itu memerintah dengan
transparan, terbuka. Memerintah dengan partisipatif. Memerintah partisipatif mengundang semua pihak ini. Memerintah dengan sangat efisien. Oh, mulia semua itu. Tanyalah para pebisnis, tanyalah para ahli menganalisis. Partisipatif, terbuka, transparan, efisien. Pak Harto rajanya raja efisien, tidak ada bandingan. Contohnya apa? Aku ora seneng karo politisi kuwi. Ora seneng aku kuwi. Langsung hilang. Efisien. Efisien. Saya tidak senang dengan ketua partai itu. Langsung dibikin partai tandingan. Aku ora seneng kuwi, wong kuwi sok keminter kuwi. Hilang langsung efisien. Tapi ada satu hal. Apakah yang efisien, yang partisipatif, yang terbuka, transparan, itu akuntabel apa tidak? Segala hal yang dibicarakan itu tanpa accountability. Accountability itu moral accountability, political accountability, social accountability, apa saja accountability. Tanpa itu semua, ternyata keseluruhan rangkaian leadership itu batal demi keadilan. Nah, kalau udah batal demi keadilan, lalu kita mau berbicara apa? Ahok di nista, dituduh pelaku korupsi, apa ada? Nah, saudara-saudara, kalau pemimpin yang dibayangkan dalam diskusi ini, pemimpin yang memiliki accountability, integrity, moral integrity. Nah, saya kira saya harus mengkritik perintah dalam diskusi ini. Pemimpin yang punya integrity. Di dunia yang namanya Indonesia ini, integritas itu barang yang tidak ada. Integritas itu barang yang absen dalam kehidupan kita, supaya tahu. Dan ini banyak kayak lembaga-lembaga kayak partnership yang pernah saya pimpin macam gitu. Lembaga macam itulah yang berbicara tentang perlunya menyemai, membibit integritas dalam tata pemerintahan, dalam masyarakat supaya tumbuh. Jadi integritas itu barang yang tidak ada, tetapi ada manusia-manusia aneh yang punya integritas. Yang dalam dirinya memunculkan itu dan mereka menjadi pemimpin yang baik. Efisien, transparan, terbuka, accountable. Sangat accountable. Lainnya tadi hebat-hebat ini tapi hilang, orang hilang, lenyap, tidak akuntabel. Ini ada pemimpin yang punya akuntabilitas seperti ini. Pemimpin itu pemimpin yang punya track record, yang punya rekam jejak, yang punya pengalaman. Kalau ya kita akan mohon maaf kalau orang yang baru lahir yang tidak punya rekam jejak dalam memimpin, tiba-tiba tempo hari itu saya harus mengatakannya demi kebenaran umum, demi sehatnya mentalitas kita, sehat akal kita. Kalau orang yang tidak punya pengalaman apa-apa dan masuk di buku Amerika yang judulnya 100 Most Influential Young Leaders, 100 only di seluruh dunia ini, ada orang kita yang nyalon masuk di dalamnya. Pertanyaan serius. Kau pernah memimpin apa? Kau pernah membuat proposal apa untuk memajukan yang kau pimpin? Kau punya pengalaman apa? Engkau enggak ada kok. Tiba-tiba membiarkan dirinya dimasukkan. Kalau itu bukan akal-akal dia, maka dia harus protes. Oh, I'm not that good. So, buang saya dari sana. Saya bukan sebagus itu. Jadi jangan menarik saya ke dalam kebohongan. Saya tidak suka bohong. Tetapi kalau orang itu membiarkannya, it might be created by himself, with his colleagues dan sebagainya. Dan dia menamakan itu sebagai kapital, sebagai bagian dari track record dia untuk memenangkan pertarungan-pertarungan pada tataran diskursus, pada tataran omong, dan sebagian omong itu biasanya isinya gelembung-gelembung. Kalau orang Jawa mengatakannya itu kokoyan gluduk urang udan. Gledok menyambar-nyambar, tapi yang terjadi apa? Gerimis, kecil-kecil sekali dan dalam waktu pendek. Apakah perumpamaan seperti ini bisa ditransfer dalam kesadaran politik dan mengubah cara berpikir kita?
Ini momentum berpikir sehat. Tiap saat saudara, kalau ibu-ibu terutama ya, atau kalangan muda yang belum tahu sejarah tetapi merasa berani-beranian mengambil keputusan politik, tidak tahu sejarah. Nah, tapi kemudian mengambil keputusan dan hanya akan terjerumus kepada kekecewaan. Masa bangsa ini hanya akan kecewa dan kecewa setiap kali selesai memilih pemimpin, kecewa. Adakah momentum reflektif bagi kita? Reflektif itu tidak harus doa, reflektif itu tidak harus meditasi, reflektif itu bisa saja sambil dalam seminar, sambil dalam menanti kemacetan lalu lintas yang parah, kita berpikir yang lebih sehat. Saya kira kesimpulan saya kira beginilah, kalau kita milih orang itu ya yang ada kerjanya, yang ada buktinya. Bukti yang nyata, pengalaman yang baik. Adapun yang hebat-hebat, yang ngomong filosofi yang tinggi-tinggi itu mulia, itu biarkanlah menjadi teman Sokrates. Kita kirim ke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih.